Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nafnazmi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Pengembangan Diri dan kelas F3. Nah, di sini saya akan bahas tentang konsep pengembangan diri dan self identification. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengembangan diri. Jadi, apa sih pengembangan diri itu? Jadi, pengembangan diri sesuai yang saya tuliskan di PPT, yaitu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi individu agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, pengembangan diri ini mencakup berbagai hal, mulai dari mengasah bakat yang dimiliki, mewujudkan impian, meningkatkan kepercayaan, hingga membentuk pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, selain itu, pengembangan diri ini juga berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain, sehingga seseorang itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih efektif dalam berbagai situasi. Nah, untuk mencapai perkembangan diri yang optimal, seseorang itu perlu belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun dari orang lain. Nah, menerima masukan dan kritik dengan terbuka juga menjadi bagian penting dalam proses ini, karena dapat membantu dalam mengenali kelemahan serta memperbaikinya. Nah, selain itu, melatih kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain juga diperlukan agar seseorang itu dapat lebih memahami perasaan, kebutuhan, serta kondisi emosional yang dialami. Nah, kesadaran diri yang tinggi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan diri ini. Jadi, karena dengan memahami diri sendiri, seseorang itu dapat lebih mudah menentukan arah hidup yang ingin dicapai. Di samping itu, memiliki keyakinan terhadap usaha dan niat baik yang dilakukan akan membantu seseorang untuk terus berkembang dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik dengan konsistensi, ketekunan, dan sikap positif. Pengembangan diri ini akan menjadi proses yang membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada proses terbentuknya pengembangan diri dalam individu. Jadi pengembangan diri merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita itu selalu berkembang. Jadi kita itu selalu berkembang. Itu yang dinamakan perkembangan diri. Merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, secara umum proses ini tuh dapat dijelaskan melalui dua aspek utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini ada aspek utamanya, yaitu faktor internal meliputi motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu. Nah, motivasi ini dapat bersumber dari dalam diri sendiri atau dari faktor luar. Nah, terus itu yang selanjutnya ada mindset. Pola pikir itu sangat penting menentukan bagaimana seseorang itu menghadapi tantangan. Nah, yang selanjutnya ini ada kesadaran diri. Pengembangan diri ini tidak dapat terjadi tanpa adanya kesadaran diri. Nah, seorang individu itu perlu memahami kelebihan dan kelemahannya agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam pengembangannya itu kayak gimana. Nah, terus itu yang selanjutnya di sini itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang di sini itu yang pertama ada lingkungan keluarga.
Jadi pola asuh dan dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi perkembangan individu. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dan lebih terbuka terhadap pembelajaran baru. Nah, terus itu yang selanjutnya di sini ada pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan formal maupun informal membantu meningkatkan keterampilan dan wawasan individu. Nah, dalam era digital ini, pelatihan daring seperti kursus online, kayak ruang guru yang pakai aplikasi itu atau yang lain-lain itu, juga menjadi alat penting dalam pengembangan diri. Nah, selanjutnya di sini ada interaksi sosial dan komunitas. Nah, hubungan dengan orang lain ini seperti teman, mentor, atau kelompok komunitas dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk berkembang. Nah, Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial menekankan bahwa individu itu belajar melalui observasi dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, terus yang selanjutnya di sini saya akan bahas tentang langkah-langkah pengembangan diri. Nah, di sini langkah-langkahnya ada 5. Jadi, agar proses pengembangan diri ini belajar lebih efektif, individu itu dapat menerapkan langkah-langkah ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Jadi, menentukan tujuan yang jelas itu maksudnya menentukan target secara spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, terus itu yang selanjutnya itu melakukan evaluasi diri. Menganalisis kelebihan dan kekurangan diri untuk mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan. Terus itu yang ketiga ada meningkatkan literasi dan wawasan. Kayak membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar dari pengalaman orang lain atau pengalaman yang pernah dihadapi sebelum-sebelumnya. Nah, terus itu yang selanjutnya berani keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang sangat sulit. Bukan yang sangat sulit sih, tapi tergantung pada individu masing-masing. Kayak mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan sebagai bagian dari proses belajar. Terkadang orang-orang itu kalau ada tantangan tuh kayak malas gitu. Bawaannya pengen tetap terus di zona nyaman. Jadi kapan berkembangnya kan? Nah, terus itu yang selanjutnya itu mengelilingi diri dengan orang yang positif. Nah, berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi perkembangan diri. Nah, yang selanjutnya tentang self identification. Jadi pengertian self identification yang ada di PPT ini sudah dituliskan yaitu nama lain dari self identification ini identifikasi diri, yaitu merujuk pada individu dalam mengenali dan juga mendefinisikan tentang dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri adalah suatu proses pencarian jati diri. Setiap individu ini menghadapi berbagai hal yang dapat menentukan seperti apa dan bagaimana cara mereka hidup. Nah, dari pengalaman tersebut mereka itu akan dapat memahami dirinya. Ada yang tumbuh menjadi lebih dewasa dan bijak, sana lebih cepat. Namun ada yang meski secara usia itu matang, tapi pemikiran dan penerapan hidupannya itu belum sepenuhnya berkembang. Nah, kayak biasanya itu orang-orang bilang tuh umur udah gede tapi sifatnya kayak anak kecil kayak gitu. Nah, pemikiran dan penerapan hidupnya yang belum matang ini atau belum berkembang, inilah yang membuat seseorang itu merasa bingung, seolah sudah memahami dirinya, padahal mereka itu hanya terjebak dalam zona nyaman.
Akibatnya karakter dalam diri mereka itu menjadi kurang kokoh, mudah goyah, mudah terpengaruh oleh keadaan yang mungkin sebenarnya tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penting untuk membentuk karakter melalui proses mengenal diri sendiri agar dapat menemukan jati diri yang sejati. Memahami diri sendiri ialah langkah utama dalam menentukan karakter yang sebenarnya. Nah, terus itu mengenali diri ini pintu gerbang agar seseorang itu dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Dengan mengenal dirinya sendiri, seseorang itu bisa mengetahui apa sih yang menjadi tujuan hidupnya. Ia tuh menyadari potensi dan bakat yang dimiliki serta memahami cara untuk memanfaatkannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal inilah yang membuatnya lebih untuk mampu dalam menemukan makna dan kepuasan dalam hidupnya. Nah, walaupun mengenal diri itu sangatlah penting, belum tentu semua orang tuh dapat melewati fase ini dengan baik dan mudah, terutama di kalangan remaja atau kaum muda. Nah, sebab pada masa itu umumnya seseorang itu menemui beberapa kesulitan, yakni kesulitan untuk dapat mengenali siapa dirinya. Jadi diperlukan peran orang lain dalam mendefinisikan siapa dirinya. Sejak 4 abad sebelum Masehi, filsuf besar asli Yunani, yakni Socrates, mengungkapkan pentingnya mengenal diri sendiri. Jadi pengenalan diri ialah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga dapat merespon dengan tepat terhadap berbagai turunan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Nah, menurut Noe Sjiwan, pengenalan diri ini merupakan langkah penting yang diperlukan agar seseorang dapat menjalankan kehidupan secara efektif. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang merupakan aset dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika kekuatan ini tidak disadari, maka peluang untuk mengaktualisasikan diri akan hilang. Begitu pula dengan kelemahan yang ada dalam diri seseorang. Kelemahan yang disadari sejak awal memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Kelemahan yang tidak disadari tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga dapat menyusahkan orang lain. Ada juga orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu orang yang terlalu percaya diri, sehingga dia itu merasa lebih mampu, sementara orang lain itu menganggap bahwa kemampuannya itu biasa-biasa saja. Nah, mengenali diri itu satu cara untuk membentuk konsep diri. Nah, konsep diri itu sendiri merujuk pada cara seseorang memandang dirinya, baik dari segi fisik, psikis, sosial maupun moral. Persepsi tersebut meliputi sesuatu yang dicita-citakan serta keadaan yang sesungguhnya. Aspek fisik yang dipersepsi meliputi penilaian terhadap tubuh, pakaian, benda miliknya, dan lain sebagainya. Aspek psikis mencakup pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya. Nah, aspek sosial berkaitan dengan peranan sosial dalam masyarakat. Sementara aspek moral mencakup nilai-nilai dan prinsip yang memberikan makna serta arahan dalam kehidupan seseorang. Nah, terus itu di sini ada teknik jendela Johar. Jadi teknik mengenali diri juga dapat dijelaskan melalui konsep jendela Johari yang menggambarkan hubungan interpersonal sebagai 4 area. Nama jendela Johari mungkin terdengar seperti alat langit, tapi sebenarnya Joseph Duff dan Harrington Ekman menciptakan nama ini tuh dengan menggabungkan nama depan mereka, yaitu Joy dan Harry. Joy dan Harry. Nah, untuk memudahkan pengingatannya, model itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955.
dan sejak itu menjadi alat yang banyak digunakan untuk memahami diri dan pelatihan dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada kesadaran diri, seperti pengembangan pribadi, komunikasi, hubungan interpersonal, dinamika kelompok, pengembangan tim, dan hubungan antar kelompok. Nah, jadi jendela Johari ini memberikan format yang berguna untuk menggambarkan informasi pribadi maupun kelompok, seperti perasaan, pengalaman, pandangan, sikap, keterampilan, niat, dan motivasi dari 4 perspektif yang berbeda. Nah, alat ini tuh sangat efektif untuk membandingkan persepsi diri dengan persepsi orang lain, serta menjadi panduan untuk pengembangan dan perbaikan yang jasanya kayak gini. Jendela Johari itu gini. Joseph Luft dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari Window untuk menggambarkan bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dengan orang lain yang diilustrasikan sebagai sebuah jendela. Jendela ini tuh terdiri dari matrik 4 sel. Matrik 4 sel yang masing-masing selnya itu menunjukkan daerah diri, yaitu self, daerah publik, buta, tersembunyi, dan tidak disadari. Nah, area publik merujuk pada bagian yang mencakup hal-hal yang diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, area buta ini merujuk bagian yang berisi hal-hal yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak disadari oleh diri sendiri. Nah, dalam interaksi sosial, individu dengan area buta ini cenderung lebih memahami orang lain, namun kesulitan untuk memahami dirinya sendiri, sehingga mereka itu sering tanpa sengaja menyakiti perasaan orang lain. Nah, area tersembunyi adalah bagian yang berisi hal yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan tidak oleh orang lain, jadi hanya diri sendiri yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu. Nah, area ini seseorang itu cenderung menyembunyikan atau menutup diri, menyimpan informasi pribadinya dengan rapat. Sementara itu, area yang tidak disadari mencakup bagian kepribadian yang terpendam dalam ketidaksadaran yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Namun, ketidaksadaran ini mungkin suatu saat dapat muncul. Nah, karena setiap individu ini memiliki perbedaan dan ukuran masing-masing, pada setiap orang ini berbeda-beda. Nah, contohnya si A. Si A ini seseorang yang sangat terbuka mengenai hobinya dalam memasak, sehingga hobinya yang masak itu dalam daerah publik diketahui oleh dirinya dan orang lain. Namun dia tidak menyadari bahwa kadang-kadang dia itu kemudian yang membuat beberapa temannya itu merasa tidak nyaman. Ini tuh masuk dalam daerah buta, karena orang lain tuh tahu, tetapi Gevira tidak. Tetapi si A ini tidak menyadarinya. Di sisi lain, si A ini memiliki beberapa kekhawatiran pribadi tentang karirnya yang dia sembunyikan dari orang lain. Itu termasuk dalam daerah tersembunyi. Nah, karena hanya dia yang tahu tentang kecemasannya. Nah, terakhir, si A ini juga belum pernah menyadari potensi bakat seni lukis yang dimilikinya, yang masih termasuk dalam daerah tidak disadari, yang masih termasuk dalam daerah tidak disadari karena belum ada yang mengungkapkannya atau dia sendiri itu belum mengeksplorasinya. Nah, pengenalan diri merupakan langkah krusial dalam proses pengembangan diri dan salah satu metode efektif untuk mencapainya dengan melalui konsep jendela Johari. Dengan cara memahami 4 area dalam jendela Johari ini,
daerah publik, hutan tersembunyi dan tidak disadari sehingga individu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya serta bagaimana orang lain melihat dirinya. Dengan menerapkan Jenderal Johari ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu dapat meningkatkan pemahaman diri, yaitu mengurangi kesalahpahaman serta membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif yang menjadi landasan bagi pengembangan diri yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, pengembangan diri dan self-identification atau identifikasi diri ini merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan tiap individu. Nah, yang dimana pengembangan diri ini melibatkan upaya untuk mengenali potensi, nilai-nilai, dan tujuan hidup serta membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dan self-identification berkaitan dalam membantu individu untuk memahami siapa mereka sebenarnya, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai, dan motivasi yang dimilikinya. Jadi, pengembangan diri dan self-identification ini ialah perjalanan yang terus berlangsung, di mana individu ini berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan hidup yang sejalan. Sekian dari saya, terima kasih.